mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh larutan air garam atau NaCl terhadap tingkat kelangsungan hidup tanaman biji kacang hijau atau Vigna radiata. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rin Shivania dari absen 3. Saya Aditya Irwan dari absen 2. Saya Muhammad Buntas, absen 24. Saya Faisal Bali dari absen 29. Nah, jadi yang pertama ini ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita membahas mengenai latar belakang penelitian kami. Ternyata tanaman kacang hijau merupakan salah satu tanaman yang sensitif terhadap kadar garam yang tinggi. Ketika larutan garam atau NaCl, ketika kita memberikan larutan garam atau NaCl, tanaman akan mengalami osmotik atau toksisitas ion. Akibatnya penyerapan air akan terganggu dan terhambat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pengaruh konsentrasi larutan air garam terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan biji kacang hijau. Next ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini yang pertama ada apakah larutan NaCl mempengaruhi keberlangsungan hidup biji kacang hijau? Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi NaCl terhadap pertumbuhan kacang hijau? Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, kita mengetahui pengaruh salinitas terhadap perkecambahan. Jadi di penelitian ini kita mengetahui pengaruh salinitas terhadap perkecambahan. Yang kedua, ada menambah pengetahuan tentang pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, kita dapat melatih keterampilan melakukan eksperimen dan juga menganalisis data. Nah, dengan laporan seperti di Word atau bikin PPT, kita melatih diri kita buat melakukan eksperimen dan juga menganalisis data. Next. Selanjutnya ada dasar teori, yakni kadar garam yang tinggi menyebabkan stres osmotik pada tanaman, sehingga menghambat penyerapan air, pertumbuhan, dan perkembangan. Pada kacang hijau, paparan garam berlebih juga dapat merusak akar serta menurunkan keberlangsungan hidup tanaman. Lalu ada berikut adalah hipotesis yang kami simpulkan setelah melakukan penelitian. Nah, kami telah mendapatkan dua hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis alternatif, yaitu pemberian pada NaCl atau natrium klorida pada tanaman itu mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Lalu pada hipotesis kedua kami menyimpulkan, yaitu hipotesis nihil, pemberian air garam itu tidak sama sekali memberikan dampak kepada tanaman tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan alat bahan. Nah, jadi tujuan dari kita melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan tinggi kacang hijau selama 7 hari, serta mengamati berbagai perubahan fisik yang terjadi selama 7 hari secara rutin. Jadi kita mengamati perubahan fisik seperti tanaman, tingginya batang, terus juga warna daunnya seperti itu. Nah, alat bahannya ada biji kacang hijau, gelas, kapas, garam, air, dan juga penggaris, serta kamera untuk dokumentasi setiap harinya jika kita menyelam. Berikut ada beberapa langkah kerja kami dalam melakukan penelitian. Nah, yang pertama, kami menyiapkan 4 gelas yang berisi dan berlabelkan air biasa, garam dengan konsentrasi 2,5 gram, lalu ada 5 gram dan 7,5 gram. Nah, setelah itu kami meletakkan 10 biji kacang hijau pada setiap gelas. Nah, air pada tanaman tersebut adalah 100 ml setiap gelas. Nah, lalu sebelum kami menaruh kacang hijau, kami membasahi setiap gelas, yaitu kapasnya, untuk mendapatkan larutan yang sesuai. Nah, lalu menyiram dan mengamati pertumbuhan kacang hijau selama 10 hari. Setelah itu kami mencatat bagaimana tinggi, warna, dan kondisi batang tersebut. Itu membandingkan hasil setiap percobaan kami. Di sini jadi ada hasil pengamatannya.
Kami mulai dari hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Itu tuh termasuk hari ke-0 karena kita baru mulai pengamatannya. Itu tuh belum ada perubahan sama sekali karena kita baru menanamnya. Lalu di hari pertama itu Kamis tanggal 23 Juli 2026 sama kondisinya juga masih sama, belum terjadi perubahan apa-apa. Lalu di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 kondisinya sudah muncul warna daun, sudah muncul daunnya dan berwarna hijau. Lalu tinggi tanamannya itu 6 cm. Lalu di hari ketiga yaitu Sabtu 25 Juli 2026 warna daunnya juga hijau dan tinggi tanamannya itu naik 4 cm menjadi 10 cm. Lalu di hari keempat pada Minggu tanggal 26 Juli 2026 warna daunnya juga menjadi hijau dan tinggi tanamannya menjadi 14 cm. Lalu di hari Senin pada hari kelima warna daunnya sama, tetap hijau dan tingginya naik menjadi 19 cm. Lalu pada hari ke-6 yaitu 28 Juli 2026 warna daunnya juga masih sama, hijau dan tingginya naik menjadi 22 cm. Lalu ada di Rabu 29 Juli 2026 hari ke-7 ada warna daun masih hijau dan tinggi ukurannya 27 cm. Hari Kamis 30 Juli 2026 hari ke-8 warna daunnya juga hijau dan tumbuh 28 cm. Hari Jumat 31 Juli 2026 hari ke-9 tumbuhan masih berwarna hijau serta ukuran bernaik 29 cm. Jadi yang baru kita sebutkan perubahan ini merupakan perubahan dengan kadar garam 0 gram, berarti sama sekali tidak memakai garam. Sedangkan dengan dari larutan NaCl yang menggunakan 2,5 gram garam, 5 gram garam serta 7,5 gram dari awal penelitian sampai akhir penelitian tidak terjadi apapun. Next. Selanjutnya ada grafik. Jadi di grafik ini yang biru itu air mineral. Tadi yang sudah disebutkan, yang mineral ini panjangnya itu dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. Sedangkan garam yang mengandung 2,5 gram, 5 gram, dan juga 7,5 gram, dia itu sama sekali nggak nunggu atau nggak panjang. Jadi grafik diagramnya tuh sama-sama bertumpu karena ketiga larutan tersebut itu tidak sama-sama menunggu, yaitu sampai hari ke-9. Nah, kesimpulannya dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan garam atau NaCl benar-benar berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan kacang hijau. Poin yang jelas yaitu di sini NaCl dapat mengganggu pekerjaan serta pertumbuhan tanaman. Perlakuan tanpa garam menghasilkan pertumbuhan yang paling baik, sedangkan perlakuan dengan larutan garam atau NaCl memberikan dampak negatif yang paling besar terhadap pertumbuhan karena dari awal penelitian sampai akhir itu tidak terjadi perubahan apapun. Next. Nah, jadi di sini ada sarannya. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih akurat yaitu kita bisa menggunakan variasi konsentrasi larutan garam yang lebih beragam serta memperpanjang waktu pengamatan. Dengan cara ini, pengaruh garam terhadap tumbuhan kacang hijau dapat diketahui secara detail dan rinci. Sekian presentasi.